Kemudian kita lanjutkan hadis itu supaya lebih sempurna faedahnya. Wal waladu lil firas. Al walad lil firash. Nah, itu akibat. Jadi menasabkan anak itu kalau tidak hati-hati, efeknya bukan hanya sekedar nasab bertukar, tetapi berdampak kepada kewarisan. Hadis itu satu paket itu. Jadi dampak orang mendakwakan anak itu, makanya saya kan berkali-kali ingatkan, antian lah tu mangke-angke anak dengan merubah-rubah nasabnya itu. Masih banyak saja umat Islam yang begitu. Kalau tak punya anak, cari anak orang. Orang pergi rumah sakit, anak orang tak tahu dan macam, tinggalkan, kemudian diakui sebagai anak kita, dimasukkan ke kartu keluarga kita, dikatakan bin kita, laki-laki. Akibatnya tidak hanya selesai perkara bin-bin tersebut, tetapi ada efek tentang kewalian, ada efek kepada kewarisan, ada efek kepada perkara mahram dan berbagai macam. Banyak efeknya. Nah, di antaranya adalah masalah kewarisan. Makanya apa hikmah? Kalau kita lihat hadis ini, iqtiran dipersandingkan oleh Nabi antara kewarisan wasiat dengan perkara kenasaban, karena memang ada hubungan erat antara kedua. Al-walad lil firash. Anak itu terkait dengan tikar yang terkembang. Apa maknanya? Terkait dengan pernikahan yang sah. Kalau tidak dikatakan tikar sah, kalau tidak sah dari sisi akad pernikahannya. Itu makanya dari sinilah nanti para ulama mengatakan bahwa anak yang lahir sebelum firas terkembang, sebelum kasur dibentangkan secara halal, itu tidak berhak untuk dinasabkan kepada laki-laki walaupun sumber airnya dari dia. Namun nanti ada mazhab yang mengatakan innamal ma' minal ma', itu dalilnya. Tetapi dalam hadis ini al-walad lil firash. Al-walad lil firash. Anak itu nisbahnya kepada apa? Kepada firas, kepada kasur yang terbentang itu. Kasur yang terbentang itu makna kiasan dari apa? Dari nikah. Itu tidak dikatakan kasur terkembang dan terbentang kalau tidak ada ijab kabul yang sah. Artinya apa? Kalau tidak ada akad pernikahan, al-walad laisalah. Anak tidak mendapatkan kemuliaan nasab karena pernikahan itu. Nah, ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i dalam perkara menasabkan. Wa anak zina, anak yang lahir karena perzinaan, tidak punya hak untuk dinasabkan kepada bapaknya, walaupun itu adalah bapak biologisnya. Memang dia yang menghamili. Kenapa? Alasan yang pertama itu hadis. Kemudian alasan berikutnya adalah alasan akli, tapi bersandar kepada nakal, bahwa nasab itu bagi laki-laki adalah karamah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uuhum li abaihim wa aqsatu indallah. Nah, bagaimana karamah yang diberikan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang durhaka? Berzina kan mendurhaka, dosa besar. Nah, karena itu tidak berhak dia mendapatkan apa? Kemuliaan menjadi seorang bapak di mana anaknya bernasab kepadanya. Nah, jadi dari hadis ini kita baca ada iqtiran, ada pendampingan atau beriringan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkara kewarisan, menunjukkan bahwa masalah nasab berhubungan erat dengan masalah kewarisan. Kemudian walil akhir al-hajaru, walil akhir al-hajar. Orang yang berbuat zina, hari ini kan banyak yang aneh ya. Orang berzina
kadang sudah berterang-terangan masih saja diperlakukan seperti orang berbuat kehormatan. Berilah dia gelar apa? Pekerja. Seperti pejuang rumah tangga pula dia. Pekerja seks komersial. Pekerjanya tentu nama memakainya sebagai pemakai jasa jadinya lagi. Jadilah konsepnya upah mengupah seperti itu. Ini kan kalau orang belajar tentang Ghazwul Fikri itu namanya Ma'rakatul Mustalahat namanya. Tapi tidak disadari oleh banyak umat Islam. Itu perang istilah namanya. Istilah diperhalus-halus. Untuk apa? Supaya tidak ada kesan image negatif muncul dari seseorang memandang hal tersebut. Itu bagian dari Ma'rakatul Mustalahat. Perang, kalau orang berbicara tentang Ghazwul Fikri, perang urat syaraf, salah satunya adalah dengan membuat istilah-istilah yang mengenteng-entengkan kemaksiatan, kemudian yang merubah makna dari suatu istilah yang sebenarnya bukan itu, tetapi tujuannya untuk apa? Untuk menyudutkan kaum muslimin. Sama dengan radikal. Radikal itu pada asalnya, kalau diterjemahkan dengan bahasa ahli hukum namanya dia usuli namanya. Orang yang berfikir secara mendasar, yang menegakkan hujah dengan akarnya. Tapi kemudian dijadikan sebagai label tidak baik. Nah, sehingga para ulama akhirnya tidak menyebutkan dia usuli, tapi disebut mutatarrif dan berbagai macam. Nah, jadi walil akhir, bagi pelaku zina, apa hukuman mereka? Al-hajaru, batu. Bukan hibah. Kecuali kalau seandainya itu belum terungkap dan orang itu bertaubat kepada Allah. Jadi bagaimana kasus tentang Ma'iz al-Aslami itu dengan penegakan hukum zina? Nah, itu di dalam kajian perkara jinayat muncul. Jadi kasus Ma'iz itu adalah kasus at-taib, kasus orang yang taubat, bukan alladzina yujahiruna bis-su', orang yang berterang-terangan berbuat jahat. Karena ada kasus Ma'iz. Bapak dan ibu-ibu ingat, saya pernah cerita ini, tapi sudah lama barangkali. Ma'iz al-Aslami datang kepada Nabi SAW, mengatakan kepada Nabi, mengaku bahwa dia telah berzina. Dan dia minta agar Nabi meletakkan atau menjatuhkan hukum kepadanya. Dari situ saja kita sudah tahu, ini orang tahu akibat hukumannya mati, tapi dia mengaku. Itu menandakan bahwa dia adalah orang yang taubat. Nah, ketika dia datang ke sebelah kanan, Nabi berpaling, membelakanginya, memunggunginya. Berputar pula Ma'iz, mengaku, ya Rasulullah, inni zanait, sungguhnya aku telah berzina. Dia datang ke sini, Nabi berpaling lagi. Nah, kemudian diturut lagi yang ketiga. Nah, ketika itu dijawab oleh Nabi, la, tidak, kata Nabi. Barangkali innaka qabbaltaha, engkau menciumnya saja. Enggak, kata Nabi. La ya Rasulullah, tidak, saya telah berzina. Dan kata Nabi, la, barangkali tidak, la'allaka fakhaztaha, mungkin engkau peluk saja. Enggak dia. Kata Ma'iz, tidak ya Rasulullah, benar-benar berzina saya. Kata Nabi, afi aqlika syai', engkau akal engkau waras kan? Nah, itu konsepnya apa? Kalau orang melakukan kejahatan dan taubat, kejahatannya tidak terserak ke tengah orang banyak, maka di situ tutup menutupi aib berlaku padanya. Di sini berlaku hadis man satara musliman itu. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, akan ditutupi aibnya oleh Allah kelak di hari kiamat. Pada konsep itu. Tetapi kalau orang tidak ada kesadarannya atau menimbulkan mudarat kepada yang lain, jangan dipakaikan hal itu. Ini kita kan asal saja. Aib orang diumbar. Kalau dia sendiri telah mendedahkan aibnya kepada orang lain, maka tidak ada
ketika orang menyebutnya karena mengingatkan orang lain mafsadah yang akan timbul supaya jangan menjadi contoh yang buruk bagi orang lain, itu tidak lagi dalam kategori bergunjing. Kan asal-asal saja kita sekarang ini. Pemimpin misalnya menyampaikan visi dan misinya, orang akan memilih dia, kemudian diceritakan orang tentang rekam jejaknya, perangai dan perilakunya, latar belakang wawasan dan keilmuannya, berbagai macam yang harus bisa dijadikan pertimbangan oleh orang untuk memilihnya, yang tentu bukan yang baik saja, tentu juga yang buruk juga. Tidak boleh pula tim sukses bilang, kamu bergunjing. Kalau tidak mau model itu, ajan letakkan foto. Jadi tidak semuanya menyebutkan berbagai kekurangan orang itu masuk dalam kategori ghibah. Ini kadang-kadang saya tidak mau masuk terlalu jauh masalah itu, tapi mendengarkan hukum agama dipakai begitu saja, ya tidak nyaman. Ya wak nak maju, foto wak berseraan, minta tolong korang, pilihlah saya. Tentu berhak orang mencari tahu apa kerja wak selama itu, yang terkait untuk apa? Untuk mencari pertimbangan orang, mana yang lebih pantas untuk diserahkan amanah ini. Itu tidak bergunjing orang itu. Tapi kalau urusan nanda berkait dengan kepemimpinan, iya. Urusan di dapurnya dan berbagai macam. Kadang awak lah yang mengumbar. Kalau kita yang membukakan, lihatlah bapak ini, dia sangat sederhana, makannya bili senyon. Awak yang sebenarnya tidak sampai ke situ gitu. Nah, kalau kita yang sudah membukakan, kemudian dibicarakan orang, ya tidak berhak pula mengatakan melabel bergunjing. Jadi kalau ada orang menelusuri rekam jejak seorang yang maju menawarkan diri menjadi pemimpin, itu bukan bergunjing namanya. Kalau tidak mau disabui orang kurang awak, turunan foto tu mundur, selesai masalah. Jadi aneh-aneh saja. Kadang agama dipakai-pakai gitu. Tepat kalau begitu. Nah, jadi ada orang yang kita kaji, kita analisa kekurangannya, dan itu hak kita, karena ada tersangkut di situ kemaslahatan dan berbagai macam. Nah, itu tidak masuk kategori ghibah. Ada kebijakan umum yang dilakukan, kemudian dianalisa oleh orang, ini berisiko, berbahaya. Apakah dia akan sampaikan ke pihak tertentu atau dia akan ungkapkan kepada orang supaya ada orang mendengar untuk menyampaikan kepadanya. Jangan dibuat pula alasan, kalau salah sampailah surang. Memangnya mudah untuk sampai ke pejabat itu. Sekian ring dan lapisnya itu. Dan sampai saya ke situ lah pengawal lah modeliko. Jalan saya ngeong-ngeongnya 10 lah. Nah, dengan dibuka seperti itu, orang berharap ada orang yang bisa mendengar dan sampai kepadanya. Tidak dikecelon, jadi pengunjangnya pemimpin tu. Kebijakan publik itu boleh. Sedangkan Umar bin Al-Khattab saja mengambil kebijakan publik dibantah oleh wanita itu di tengah orang banyak. Kan ingat kan, Umar bin Al-Khattab ingin menaikkan apa? Ingin membatasi mahar untuk perempuan. Nah, Umar, apa hak engkau? Allah memberikan walau qintara, terus engkau membatasinya. Kenapa engkau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Sudah kata Umar, ya sudah, semua orang sudah faqih dari Umar bin Khattab, saya yang salah, orang ini yang benar. Tapi ada tak pemimpin yang seperti itu hari ini? Yang kalau ditegur dia berkata begitu, ya ampun dan salah, kau nambah tu, pantang dek pemimpin kini serupa itu. Sedangkan berbagai macam cara mengecekkan, inyo aja nambana. Ada pemimpin kilun jadi mengecek, waknya lah tahu seseorang. Bocong ngecek tu pemimpin kalau tahu tu. Jadi orang ngecek boleh tahunya. Angger kecen kalau lah tahu sini. Jadi karena itu tidak semuanya masuk dalam kategori ghibah. Nah, termasuk juga al-akhir, orang yang apa makna akhir? Orang yang melakukan perbuatan zina sudah masuk dalam kategori apa? Bukan berzina karena dia terlanjur kemudian dia menyesalinya. Tapi akhir itu adalah orang yang melakukan perbuatan tetapi tidak merasa keliru, tidak bersalah, malah dia berterang-terangan
menganggap bahwa dirinya benar juga, ini orang yang seperti ini tidak ada kewajiban untuk menutup-nutup itu. Apa hukuman yang perlu diterima orang? Al-hajar, batu itu tantangannya. Artinya apa? Rajam. Nah, kemudian berikutnya, ini masih terkait lagi dengan anak angkat tadi. Termasuk orang yang tahu bahwa bapaknya bukan itu. Sekarang heboh-heboh perkara nasab kan? Walaupun sebenarnya tidak terlalu urgen sebenarnya, kalau perkara nasab itu ada orang yang meyakini dia keturunan Syanu, keturunan Rasul, keturunan raja, berbagai macam keturunan ulama besar. Yang jadi masalah adalah ketika label keturunan tadi menjadi alat untuk apa? Untuk mengeksploitasi orang. Itu yang jadi persoalan. Kalau dia mengaku keturunan Rasul, kalau benarlah itu, ya sudah, dia sudah dapat. Bagi ulama, tapi ingat ya, keturunan Nabi itu ada dua kategori minimal secara garis besar pendapat ulama. Ada yang mengatakan keturunan Nabi itu sudah terbatas pada ahlul kisah. Ahlul kisah itu siapa? Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain. Jadi anak-anak Ali dan lain. Itu saja. Tidak ke bawah lagi. Kenapa? Karena garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi dari yang laki-laki. Ada pendapat ulama yang begitu. Dan ada yang mencoba menarik garis Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha turun ke bawah. Fatimah kan cuma dengan Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain dan seterusnya. Tentu kalau begitu, tentu keturunan Zainab juga termasuk bawah. Nah, jadi dalam versi perbedaan pendapat seperti itu, sepatutnya tidak perlu mendakwa-dakwakan diri. Nah, apalagi kalau di backup pula dengan berbagai cerita-cerita yang secara landasan syar'i, sampai ada mengatakan yang durhaka dari keturunan ini itu lebih baik daripada ulama yang tidak keturunan ini. Itu main-main. Dan sampai juga membesar-besarkan negeri tempat dia berasal berlebih-lebihan. Ada pula yang berkata, apa situ tidak diaspal karena jejak para wali ada di sana. Ini semuanya adalah pernyataan-pernyataan yang hanya berdasarkan kepada qila wa qal. Katanya begitu, kata, atau kadang-kadang berhujah dengan mimpi atau rasian bahasa awak berbagai macam. Seharusnya perdebatan seperti itu tidak terlalu menyita kita. Banyak masalah yang sedang diderita oleh umat ini yang mesti harus kita selesaikan. Nah, tapi terlepas dari itu, ada peringatan Nabi dalam hadis ini, wa manidda'a ila ghairi abih, siapa yang mendakwakan nasabnya tidak kepada bapaknya, awintama ila ghairi muwali, atau dia menaungkan dirinya bukan kepada muwali dia. Muwali dia itu yang memerdekakannya kalau budak. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang itu mendapatkan apa? La'nat Allah, la'nat malaikah, laknat manusia keseluruhan. Jadi orang yang tidak menasabkan dirinya kepada bapaknya, mendakwakan ada orang lain yang jadi bapaknya, yang nasabnya, orang itu mendapatkan laknat Allah, mendapatkan apa? Laknat malaikah, mendapatkan laknat manusia keseluruhan. La yaqbalallahu minhu sarafan wala adla. Allah tidak menerima dari dia. Ada yang mengatakan saraf dan adla itu yang wajib maupun yang sunat amal ibadahnya. Ada yang mengatakan taubat atau tidak diterima oleh Allah. Artinya apa? Orang seperti ini jelas-jelas adalah orang-orang yang Allah tidak ridha dengannya, bahkan terancam dengan laknat Allah. Nah, jadi jelas bahwa hadis ini
menegaskan apa yang dikatakan oleh ulama. Hadis ini menjadi penegasan ayat-ayat mawaris, dan dari situlah ulama mendapatkan kesimpulan. Jadi ketegasan kesimpulan ulama diambil dari ayat mawaris, "Lirrijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun," dan seterusnya. Kemudian ayat-ayat kewarisan itu mereka katakan ini menasakh, menghapus ketentuan hukum tentang wasiat. Yang semulanya wasiat itu wajib, kemudian menjadi tidak wajib karena sudah ada ayat warisan. Sudah ada ayat warisan. Itu yang dikatakan ayatul mawaris nasikhah. Ayat-ayat mawaris, ayat-ayat tentang kewarisan yang ada banyak dalam surah An-Nisa itu adalah menasakh, menghapus ketentuan wasiat. Jadi wasiat yang semulanya adalah wajib tidak lagi menjadi wajib, tetapi tetap dia adalah amalan yang disyariatkan, sunnah hukumnya. Nah, termasuk juga ketentuan kewarisan ini ketika awal Islam berada di kota Madinah. Nabi SAW melakukan ikha, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ada pendapat yang mengatakan antara mereka yatawarsan, saling mewarisi antara muhajirin dan ansar, walaupun mereka tidak ada ikatan nasab antar mereka, tapi mereka bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, dalam persaudaraan sesama muslim. Dan mengatakan mereka saling mewarisi ketika itu. Tapi itu terjadi sebelum turunnya ayat kewarisan. Nah, sekarang ayat kewarisan itu sudah tuntas selesai turun. Setelah ayat kewarisan selesai turun, maka berlakulah ketentuan faraid tersebut. Jadi kalau ada orang Minang yang enggan juga mengamalkan itu, lah jauh terlambeknya tuh. Ini biasanya ibu-ibu nih yang jadi masalah terus. Kalau apa-apa lega ringan sini. Ibu-ibu kalau ayah yang meninggal dahulu, ibu nanti tinggal belakang. Marasai anak laki-laki. Ang jantan, ang bolo, ratu orang yang ke rumah bini yang macam-macam dah tu cerita. Ang kena ke mana kenang. Yang beko. Tidak begitu. Itu kita berbicara pusako tinggi yang begitu. Tapi kalau pusako rendah, sudah jelas-jelas lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Untuk laki-laki ada nasib, ada bahagian dari apa yang ditinggalkan. Nah, karena itu ketika seorang meninggal, tentukan dulu mana peninggalannya, mana tidak peninggalannya. Kalau itu adalah hasil pencarian dia, walaupun hasil pencarian itu dengan mengolah harta pusaka tinggi. Perlu ingat ya, seorang mungkin membawa sawah kaum, membuat sawah pusako, dan menjadi pusako tinggi sawah tunyo. Padi dan hasil olahan itu tidak masuk harta pusako tinggi itu hasil jerih payah. Jadi kalau dari pengelolaan harta pusako tinggi nyoba lian tanah cek lai, tanah itu tidak masuk kategori harta pusaka tinggi. So, kenapa? Yang sudah dia beli dengan jerih payah dia, dengan tetesan keringat dia. Jadi ketika seseorang meninggal, tentukan dahulu mana tarikah dia, mana peninggalan dia. Nandak peninggalannya, nan dibawa balik ke pangkanya. Itu harta pusaka tinggi. Nah, kalau dia masuk kategori harta pusaka rendah, terima ketentuan Allah. Lirrijal, untuk anak laki-laki ada haknya, berikan. Linnisa nasib, untuk perempuan ada haknya. Lai bisa awak manggil yang enggak. Itu dikatakan, makanya di akhir ayat dikatakan oleh Allah, nisaban mafruḍa. Jatah, nasib, bahagian yang ditetapkan, yang difardukan, diwajibkan oleh Allah. Dari situlah istilah faraid tadi. Manusia tidak punya kewenangan merubah itu. Makanya perpindahan hak milik itu tidak menunggu persetujuan orang lain. Jadi indaknya setuju ibu kalau meninggal suami, tidak setuju istri untuk anak laki-laki. Lain
terhalang harta tu pindah menjadi milik dia. Tidak. Tidak ada terhalang. Yang menghalang itu apa? Satu, kalau ada utang. Makanya ketika orang berbicara tentang tarikah peninggalan seseorang, pasti dikamikan dulu apa? Yang pertama utangnya. Yang kedua apa? Wasiatnya. Yang ketiga apa? Biaya penyelenggaraan kalau tidak ada yang menyelenggarakannya dengan tanpa biaya. Nah, kalau tiga ini sudah selesai, maka ahli waris sudah berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi tarikah tersebut. Nah, setuju tidak setuju ibu tidak menjadi ukuran. Jadi kalau awak mengambil itu, awak nak berdosa. Kenapa? Kita menghalang hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan kanya bawa ke rumah bininya. Terserahlah, bininya ke menantu awak. Ngagi ke anaknya cucu awak. Apa masalahnya? Nah, perangai ini yang harus dirubah oleh orang Minang. Di fatwa tentang Ratu Pusutiki atau Pusaka Rendah itu acok mata tiba ibu-ibu. Ibu namanya jadi penghalang. Kalau bapak-bapak biasanya lapang saja ni. Jadilah ada haknya baru macam. Tapi ada je bapak-bapak dan untuk ibu-ibu. Jadi robah itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada keadilan.